Perkenalkan, nama saya Naval Pramistara. Di sini saya akan membahas tentang sistem penerapan SMK 3 di perusahaan bengkel mesin kereta api. Baik, langsung saja kita membahas tentang unit 1, yaitu pemenuhan peraturan perundangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pada bagian ketiga yaitu perawatan sarana perkeretaapian pasal 114 ayat 5 disebutkan bahwa pelaksanaan perawatan sarana perkeretaapian agar tetap baik operasi. Penerapan SMK 3 oleh bengkel kereta api adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Untuk penegakan hukum, bengkel kereta api melakukan pengawasan terhadap unit kerja. Pengawasan dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan tingkat resiko. Apabila ditemukan pekerja yang tidak mentaati peraturan, akan diberi sanksi. Pengawas ikut serta melakukan penyelidikan dan membuat laporan terjadinya kecelakaan akibat kerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unit 2, yaitu penyelesaian masalah tentang K3. Dalam upaya pencegahan kecelakaan pada sistem perkeretaapian telah digariskan oleh pihak manajer. Salah satu dari 4 hal yang diperbaiki bagi pencegahan kecelakaan dalam jangka pendek pada sistem perkeretaapian adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia atau pegawainya, pengawasan terhadap kedisiplinan dalam penggunaan regulasi yang berlaku. Adapun teknik dan strategi cara untuk mengatasi masalah K3 yaitu 1. Melakukan sosialisasi rutin di lingkungan kerja. 2. Rutin mengadakan rapat internal tentang pentingnya penerapan aturan K3. 3. Pengawasan terhadap kedisiplinan dalam penggunaan regulasi yang berlaku. Adapun solusi yang diberikan untuk para pekerja agar tidak mengulangi pelanggaran terkait keselamatan dan kesehatan kerja yaitu 1. Membuat kebijakan-kebijakan yang memiliki sanksi yang tegas. 2. Membentuk suatu unit kerja personal yang secara khusus menangani K3. 3. Yaitu program-program perawatan kesehatan yang harus dirancang untuk melindungi para pekerja dari timbulnya penyakit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unit 3, yaitu proses konsultasi dan komunikasi K3. Berikut ini adalah personel-personel yang bisa digunakan sebagai sarana konsultasi untuk menyelesaikan masalah SMK 3 di bengkel kereta api. 1. Komite K3. 2. P2 K3. 3. Perwakilan Serikat Pekerja. 4. Penyelia. Dan ada pun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi keterlibatan K3, yaitu 1. Mengingatkan para pekerja yang lalai menggunakan APD. 2. Mencatat pelanggaran K3 yang sering dilakukan oleh pekerja. 3. Mengingatkan dan menegur semua pekerja untuk mentaati setiap rambu-rambu K3. Masalah atau pelanggaran utama yang sering dilanggar oleh para pekerja, terutama pekerja yang bertugas di lapangan, adalah sering mengabaikan standar alat pelindung diri atau tidak menggunakan alat pelindung diri yang dianjurkan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang unit 4, yaitu penerapan sistem manajemen K3. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam menerapkan sistem SMK 3 yang bertujuan untuk menekan angka kecelakaan adalah 1. Memberikan sanksi dan arahan kepada pekerja yang melanggar. 2. Melakukan kegiatan rapat rutin dan sosialisasi. 3. Memasang poster peringatan di lingkungan kerja masing-masing bagian. 4. Membuat program pelatihan atau pengendalian bahaya di tempat kerja. Program-program perawatan kesehatan harus dirancang untuk melindungi para pekerja dari timbulnya penyakit akibat kerja. Pendidikan dan penyuluhan K3 bertujuan untuk mendorong para pekerja dalam menerima dan melanjutkan kebiasaan kerja yang selamat, sehat, aman, dan nyaman dengan menggunakan perlengkapan kerja yang tepat dan membuat kesepakatan antara para pekerja sendiri untuk melindungi kesehatan mereka. Prinsip dan praktik
kesehatan kerja, juga sifat-sifat bagi kesehatan yang dapat terjadi di tempat kerja hendaknya diajarkan kepada para pekerja. Sekian pembahasan penerapan SMK 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam.